hari ini akan dilaksanakan pengenalan organisasi. Selamat bagi kalian yang telah diterima di SMK Negeri 2. Dan kita langsung aja ya. Yang pertama ada organisasi OSIS. Kita langsung aja ke Mas Ikhlas, silakan. Tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhlas Satria Jiwa dari 11 KGSP 1. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua 2 di OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto. Di sini saya akan membahas tentang OSIS Aksata SMK Negeri 2 Purwokerto. Mungkin kalian pada bertanya-tanya ya, kenapa kok namanya OSIS Aksata SMK Negeri 2 Purwokerto? Aksata itu apa? Jadi gini, OSIS Aksata SMK Negeri 2 Purwokerto itu OSIS yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Purwokerto dan mempunyai nama Aksata. Jadi Aksata itu namanya OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto. Nah, nama Aksata itu diambil dari Aji Ksatria Brata. Lalu mungkin kalian juga bertanya, sebenarnya OSIS di SMK itu ngapain aja sih? Ada apa aja di dalamnya? Jadi di dalam OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto itu ada pengurus-pengurusnya, seperti pengurus harian, itu ada ketua, wakil, sekretaris, lalu ada bendahara. Untuk yang harus kalian tahu itu ketuanya. Jadi untuk ketua OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto masa bakti 2019-2020 itu dipimpin oleh Mas Nur Diansyah dari 12 TP3. Lalu selain BPH atau Badan Pengurus Harian itu ada apa lagi sih? Jadi selain BPH itu ada 10 bidang kerja atau sekbid yang menjalankan pekerjaannya masing-masing, mempunyai pekerjaan serta program kerja masing-masing. Langsung saja kita bahas untuk sekbid dan kegiatannya, sekretaris bidang dan kegiatannya. Untuk sekbid pertama itu ada sekbid keagamaan, di mana sekbid keagamaan itu adalah sekbid yang mengurus tentang event-event, maaf, kameranya jatuh. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini kemajuan. Ya. Oke. Punten kok bilang. Ya, maaf ada kesalahan teknis. Lanjut tadi di sekbid pertama keagamaan itu sekbid yang mengurusi arti pemaning. Izin. Di pause ya? Di pause dulu bentar ya. Kameranya di pause. Di pause. Namanya kan Gini apa? Siapa aja? bikin nempel dalam. Maaf, ada kendala teknis. Mohon dimaklumi. Semangat. Tes. Ya, maaf tadi ada gangguan sedikit. Mantap. Lanjut ya, untuk sekbid pertama, sekbid keagamaan, di mana sekbid keagamaan itu mengurusi event-event dan ekskul-ekskul yang berhubungan dengan agama, seperti organisasi Rohis atau Rohani Islam, ada ekskul PTA, PTQ, serta Hadroh, dan juga event-event atau hari-hari besar agama di Indonesia, itu yang mengadakan eventnya di SMK Negeri 2 Purwokerto dari sekbid keagamaan. Lalu ada sekbid kedua yaitu sekbid lingkungan hidup dan budi pekerti, di mana sekbid kedua ini mengurus tentang tata ruang dan kebersihan SMK Negeri 2 Purwokerto serta proker-prokernya yang sangat berkaitan dengan kebersihan SMK Negeri 2 Purwokerto.
Untuk yang ketiga ada Sekbid Bela Negara, di mana Sekbid Bela Negara ini mempunyai tugas yang beragam dan tapi mencakup di sekitar ketertiban dan kedisiplinan anak-anak SMK Negeri 2 Purwokerto dengan proker-prokernya yang menertibkan semua siswa di SMK Negeri 2 Purwokerto. Di bawah Sekbid 3 ini ada Sekbid 3 ini menaungi organisasi pramuka dan paskibra. Ya, untuk yang chat mohon maaf ini chatnya kelihatan ya dari sini. Ayo chat apa loh kalian? Lanjut ya, chat keempat ada Sekbid olahraga. Sekbid keempat ada Sekbid olahraga, di mana Sekbid olahraga itu menaungi ekskul-ekskul serta event-event olahraga seperti ekskul voli, ekskul futsal, lalu ekskul basket. Kemudian ada ekskul kempo dan merpati putih untuk cabang bela dirinya. Nah, di Sekbid keempat ini mereka juga punya program kerja yang namanya class meeting, yaitu lomba antar kelas, lalu ada futsal, Skada Futsal League, yaitu lomba futsal di SMK Negeri 2 Purwokerto yang bergengsi bagi setiap kelas yang memenangkannya. Lalu lanjut yang kelima ada Sekbid organisasi, di mana Sekbid organisasi ini mengurus dan bertanggung jawab tentang semuanya di semua organisasi di SMK Negeri 2 Purwokerto. Anak-anak organisasi yang membutuhkan pertolongan untuk organisasinya akan diurus oleh Sekbid kelima, Sekbid organisasi. Lalu Sekbid kelima ini juga bertanggung jawab untuk beberapa event kesiswaan seperti penerimaan peserta didik baru, lalu ada MPLS dan juga pengenalan organisasi serta ekskul seperti yang kita jalani hari ini. Kemudian Sekbid ke-6 ada Sekbid Wirausaha, di mana Sekbid Wirausaha ini adalah Sekbid yang membantu dan juga memfasilitasi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 Purwokerto untuk meningkatkan skill dalam berwirausaha, berbisnis, serta berkreativitas, memiliki kreativitas untuk membuat seperti kerajinan tangan untuk dijual, lalu bisnis jasa ataupun bisnis produk tertentu yang bisa kalian jual nantinya. Untuk Sekbid ke-7 ada Sekbid Kesehatan, di mana Sekbid Kesehatan ini mempunyai program kerja seperti merayakan Hari Gizi, hari-hari kesehatan di dunia maupun nasional, lalu menaungi PMR yang bertugas untuk sebagai dokter di SMK Negeri 2 Purwokerto. Sebenarnya bukan dokter, apa ya namanya? Ya, semacam itulah. Petugas kesehatan SMK Negeri 2 Purwokerto. Ya. Sekbid yang ke-8 ada Sekbid Kebudayaan, di mana Sekbid Kebudayaan ini bertanggung jawab atas ekskul kebudayaan seperti seni-seni musik, seni tari, seni teater, lalu seni karawitan. Nah, di Sekbid 8 ini juga bertanggung jawab atas satu event besar di SMK Negeri 2 Purwokerto, yaitu merayakan Hari Ulang Tahun SMK Negeri 2 Purwokerto, di mana terkadang saat perayaan ulang tahun ini kita mengadakan pentas seni, lalu ada Kreanova atau kreasi inovasi siswa. Lalu ada panggung untuk ska show. Jadi di situ kita mengundang beberapa artis lokal untuk mengisi hari ulang tahun SMK Negeri 2 Purwokerto. Untuk Sekbid yang ke-9 ada Sekbid Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana atau disebut TIK, di mana Sekbid TIK ini bertanggung jawab atas
memfollow IG-nya yaitu OSIS Aksata osis.smk Negeri 2 Purwokerto. SMKN 2 Purwokerto. osis.smkn2 Purwokerto PWT. Itu tugasnya dari Sekbid ke-9 TIK. Lalu Sekbid ke-10 ada Sekbid kebahasaan, di mana Sekbid kebahasaan ini bertanggung jawab untuk ekskul-ekskul kebahasaan seperti bahasa Inggris dan sastra. Lalu Sekbid ke-10 ini juga bertugas untuk memperbaharui mading-mading sekolah yang ada dengan informasi-informasi terbaru yang dimiliki SMK Negeri 2 Purwokerto. Lalu sudah 10 sekbid dan kegiatannya. Jadi kenapa kalian dianjurkan untuk masuk OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto? Dikarenakan OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto dapat mengajarkan kalian tentang kedisiplinan, ketertiban, juga ketepatan waktu kalian untuk mengatur waktu. Sebenarnya memang di saat kalian sudah dewasa, pasti kalian akan membutuhkan cara untuk membagi waktu kalian di keseharian untuk seperti bekerja, lalu istirahat, ada kalanya kalian bermain atau refreshing, itu kalian bisa berlatih untuk mengatur waktu kalian di organisasi-organisasi ini. Lalu ada melatih public speaking, di mana kalian akan dilatih untuk berbicara di depan umum, di depan khalayak ramai, dan juga leadership atau jiwa kepemimpinan. Jadi jangan lupa untuk yang berminat bisa join OSIS nanti saat sudah buka rekrutmen di bulan September atau Oktober. Lalu cukup sekian untuk penjelasan dari organisasi OSIS Aksata SMK Negeri 2 Purwokerto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pramuka yang akan diisi oleh Mas Yoga. Monggo, Kak Yoga. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Yoga Arif Nugroho. Saya dari kelas 12 DPB 2. Di sini saya mewakili organisasi pramuka. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu pramuka? Mestinya untuk kelas 10 MM mestinya udah tahu. Kalian udah kenal pramuka dari SD, SMP, dan sekarang ada di SMK. Di golongan SMK sendiri adalah golongannya penegak. Jadi kalian yang sudah berumur 16 tahun, kalian sudah termasuk golongan penegak. Di pramuka golongan penegak SMK Negeri 2 Purwokerto itu ada namanya, yaitu Ambalan Gatot Subroto untuk yang putra, dan SK Trimurti untuk yang putri. Jadi di pramuka SMK itu ada namanya. Kalau di SMP kan nggak ada, cuman pangkalan biasa. Nah, di SMK ada namanya, yaitu Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti untuk SMK Negeri 2 Purwokerto. Di pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto, khususnya Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti, ada dua golongan atau dua kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu kelompok biasa atau peserta. Peserta yang biasa ikut pada kegiatan pramuka seperti hari Jumat, Jumat rutin yang biasa kalian tahu, yang biasa dilaksanakan setelah pulang sekolah. Dan ada kelompok inti. Di kelompok inti inilah yang akan saya perkenalkan. Di kelompok inti untuk kelas 10 ada sangga inti. Nah, di sangga ini sendiri kita akan menyeleksi dari kalian atau kalian akan mengisi formulir yang akan bergabung di sangga inti. Di sangga inti sendiri ada banyak yang dapat kita dapatkan. Salah satunya ada ilmu tentang kepramukaan, ilmu tentang kemasyarakatan, dan ilmu tentang lingkungan. Kita akan diberi ilmu oleh kakak-kakak nantinya untuk bisa berguna di masa depan nanti. Selanjutnya ada pramuka bantara atau pramuka untuk kelas 11. Jadi jika kalian sudah mengikuti sangga inti, nanti kalian bisa naik ke tingkat bantara dengan syarat bisa mengisi SKU bantara. Di pramuka bantara sendiri lebih banyak lagi kegiatannya dan materi-materinya yang mencakupnya lebih luas lagi. Ada materi untuk public speaking, seperti dalam OSIS tadi. Di semua organisasi ada pelatihan public speaking. Jadi untuk berbicara di depan umum.
Untuk adik-adik yang masih gugup berbicara di tempat umum, silakan bisa memilih pramuka sebagai organisasi kalian. Ada juga ilmu yang lebih luas lagi dan ilmu tentang organisasi. Jadi kita nanti belajar tentang organisasi, apa sih itu organisasi, dan gimana sih cara berorganisasi yang baik. Di situ kita akan diajarkan. Dan juga nanti kalian akan diajarkan untuk bisa mengajar adik kelas atau mengajar adik kelas kalian yang nanti kalau kalian udah naik ke kelas 11 ya. Selanjutnya ada Dewan Ambalan atau tingkatan tertinggi di Pramuka SMK Negeri 2 Broto. Di Dewan Ambalan inilah yang mengurusi semua kegiatan, semua administrasi, dan semua yang mencakup tentang hal kepramukaan di SMK Negeri 2 Broto. Di struktur Dewan Ambalan sendiri ada banyak. Yang dari atas yang kalian tahu sendiri, ada ketua atau pradana. Nah, pradana di sinilah yang bertugas memikul tanggung jawab semua kegiatan dan semua yang berhubungan dengan Ambalan, Gatot Subroto, dan SK Trimurti. Selanjutnya ada pemangku adat atau yang memangku adat dan menjaga adat dan peraturan di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Di bawahnya lagi ada sekretaris yang bagian administrasi, persuratan, dan lain-lain sebagainya. Banyak lagi ada bendahara. Bendahara ini yang mengurusi tentang keuangan, Ambalan, Gatot Subroto, dan SK Trimurti. Baik untuk membeli peralatan atau untuk mengisi kas dan lainnya. Selanjutnya juga ada bidang-bidang yang mencakup kegiatan dan hal-hal yang berhubungan dengan Ambalan. Yang pertama yaitu ada kajian kepramukaan atau Kajbram. Di bidang ini bertugas merencanakan, membuat jadwal yang akan dilaksanakan untuk adik-adik kelas 10 nantinya ataupun adik-adik kelas 11. Jadi yang membuat kegiatan ini adalah bidang Kajbram. Selanjutnya ada bidang Giatpram atau kegiatan kepramukaan. Di bidang ini kalian akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada adik-adik kelas 10 nantinya yang sudah dibuatkan oleh bidang kajian kepramukaan. Disinilah kalian akan dilatih untuk public speaking. Selanjutnya ada bidang bimbingan atau pembinaan dan pengembangan. Bidang ini bertugas untuk mengembangkan Ambalan baik dari bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, persuratan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Ambalan, dan meneliti apa yang kurang dari Ambalan tersebut, yang akan bekerjasama dengan bidang LITEF atau penelitian dan evaluasi. Jadi bidang bimbingan dan LITEF itu saling bekerjasama untuk meneliti apa yang kurang dari Ambalan tersebut, dan selanjutnya akan diperbaiki lagi untuk kedepannya. Sehingga kita akan berbicara tentang kegiatan. Kegiatan di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto itu ada beragam. Ada dari kegiatan di dalam sekolah, di luar sekolah, maupun di alam. Di dalam sekolah sendiri ada kegiatan mingguan, yaitu ada forum atau rapat harian yang dilaksanakan hari Kamis setelah pulang sekolah. Dan ada latihan rutin yang biasa dilaksanakan hari Sabtu di satu minggu itu satu kali. Selanjutnya ada kegiatan di alam. Jadi kita ada kegiatan jelajah alam. Di situ kita akan berkemah di alam, membuat kegiatan di sana, dan berpartisipasi dalam pelestarian alam. Selanjutnya ada kegiatan penerimaan tamu Ambalan, pelantikan calon penegak, dan pencarian bed Ambalan. Itu kegiatan untuk kelas 10 awal. Jadi kita akan menginap di sekolah untuk melakukan kegiatan perempaan dan melantik secara resmi sebagai anggota golongan penegak. Jadi untuk tahun ini sendiri tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi virus corona. Jadi untuk tahun ini kalian tidak bisa melaksanakan dan merasakan bagaimana sih asiknya PTA dan PCP. Selanjutnya ada juga kegiatan anjang sana atau berkunjung ke sekolah lain. Jadi di kegiatan ini kita akan berkunjung ke sekolah lain, ke Ambalan lain, untuk bisa mencari ilmu, menjalin silaturahmi, dan
berbagi pengalaman antar satu sama sekolah. Jadi kita bisa ketemu teman-teman kita di sana, kita saling sharing-sharing lah. Juga kita ada juga kegiatan refreshing, yaitu ada kegiatan penanaman pohon, ada kegiatan lingkungan lainnya, dan juga ada renang. Renang itu kita dilakukan setiap beberapa bulan sekali untuk refreshing. Jikalau kita sedang jenuh atau kenapa gitu, kita bisa renang bareng-bareng. Ya, untuk kegiatannya mungkin ada yang tidak bisa saya sebutkan karena terlalu banyak. Jadi untuk adik-adik kelas 10 MM multimedia yang ingin melanjutkan pramuka kalian di SMP atau yang belum sama sekali mengikuti kegiatan pramuka, kalian bisa join di Pramuka Skada Official atau Pramuka Skada. Jadi kalian nanti buka aja di IG-nya kalian, dicari @Pramuka Skada Official. Nanti kalian bisa follow aja, nanti lihat-lihat dulu kegiatannya gimana. Kalau kalian merasa minat atau ingin bergabung, kalian bisa klik linknya di biografi. Di situ ada link pendaftaran, diisi biografinya. Diisi biodata kalian dengan lengkap. Jadi jangan berpikir panjang lagi, silakan kalian bergabung ke Pramuka Skada Official. Saya tunggu kalian di Pramuka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja atau maupun disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya akan dilanjutkan organisasi Paskibra yang akan dibawakan oleh Al Safino. Ya, terima kasih atas panggilannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Al Safino Mesagiara Maulana. Saya dari kelas 12 TITL 1. Di sini saya mewakili Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto untuk memperkenalkan apa itu Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto. Pertama-tama, mungkin kalian agak awam ya dengan nama Paskibra adalah sebuah organisasi. Karena mungkin di beberapa SMP sederajat belum ada yang namanya Paskibra menjadi organisasi. Mungkin hanya sebuah tim dadakan atau pasukan dadakan untuk mengikuti lomba atau event tertentu mewakili sekolah kalian. Tapi di sini atau di SMK dan SMA sederajat, Paskibra merupakan organisasi yang wajar sudah ada di sekolah masing-masing. Karena mereka sudah sadar pentingnya sebuah organisasi Paskibra tersebut. Sebelumnya, Paskibra itu apa sih? Paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera. Mungkin kalau cuma pasukan pengibar bendera sangat sempit artinya. Karena di sini kita adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan dan struktur seperti organisasi-organisasi pada umumnya. Jadi di Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto memiliki nama yaitu Paskada, yaitu kependekan dari Pasukan Kesatria Garuda. Kenapa dinamakan Pasukan Kesatria Garuda? Karena kita adalah sebuah pasukan yang memiliki satu rasa, satu hati. Dinamakan kesatria karena kita dilatih layaknya kesatria, dilatih dari fisik, mental, juga public speaking, dan toleransi antara umat beragama dan juga suku. Kenapa di belakangnya memiliki nama Garuda? Karena Garuda sendiri adalah lambang dari Paskada tersebut. Paskada memiliki beberapa agenda dari yang mingguan, bulanan, juga tahunan. Yang pasti seru sekali untuk diikuti. Dari yang mingguan, kita melaksanakan forum rutin di hari Kamis untuk membahas apa saja yang kurang dari Paskada dan dibenahi lagi. Lalu ada latihan rutin di hari Sabtu untuk melatih fisik, mental kalian agar menjadi Paskada yang mumpuni. Lalu ada upacara bendera di setiap 1 minggu sekali. Lalu ada bulanannya, kita akan melakukan renang 1 bulan 1 kali.
untuk refreshing lah. Masa ya kalian forum terus, latihan rutin terus, upacara. Kita harus refreshing 1 bulan sekali melakukan renang. Lalu ada forum Paskibra se-Kabupaten Banyumas. Jadi kita akan melakukan forum besar-besaran di salah satu sekolah di Kabupaten Banyumas yang menjadi tuan rumah yang berisikan paskibra-paskibra dari Kabupaten Banyumas, dari sekolah-sekolah akan mengikuti forum. Jadi nanti kalian bakal bertemu paskibra, teman-teman paskibra yang lain dari beda sekolah. Jadi kalian mempunyai teman baru di sana. Lalu ada latihan gabungan. Apa sih latihan gabungan? Jadi latihan gabungan itu seperti latihan rutin, cuman bedanya kalian akan latihan bareng dengan beberapa sekolah, mungkin 3 sekolah lainnya. Jadi kalian punya teman baru, teman kenalan baru, mungkin juga gebetan baru. Terus lalu ada yang tahunan. Tahunan itu kita mengikuti lomba TUB BB. Apa itu TUB BB? Tata upacara bendera dan baris berbaris. Jadi lomba TUBBB BB itu adalah upacara lomba upacara bendera, cuman diperlombakan, dinilai dan dijuarai. Terus lalu ada seleksi Paskeb atau Paskibra Kabupaten. Jadi kita akan mengikuti Paskeb, ada beberapa murid, ada beberapa anggota dari Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto yang dikirim untuk mengikuti seleksi Paskeb. Jika diterima akan beruntung akan mengibarkan sang merah putih di depan bupati. Lalu ada seleksi Pasprov. Pasprov itu sama seperti Paskeb, cuman bedanya ini adalah tingkat provinsi. Lalu kita juga memperingati hari-hari besar, upacara-upacara hari besar. Seperti contohnya 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Seperti layaknya organisasi-organisasi yang lain, Paskibra juga memiliki struktur keanggotaan dari ketua sampai bidang-bidang yang mendukungnya. Pertama sendiri paling atas adalah ketua atau biasa kita panggil komandan. Komandan Paskibra. For your information saja, komandan Paskibra kita atau saya yang sedang menjabat adalah Atif Amar Hibatullah, kelas 12 TOI. Tugas dari komandan sendiri adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan Paskibra di SMK Negeri 2 Purwokerto. Lalu di bawah komandan ada sekretaris. Sekretaris ada tugasnya untuk mengurus absensi, catatan kegiatan, dan administrasi Paskada. Lalu di bawah sekretaris ada bendahara. Bendahara itu seperti yang kalian tahu lah, bendahara mengurus keuangan dan lain-lain di Paskada. Lalu di bawah BPH, Badan Pengurus Harian, ada sekbid-sekbid yang mendukungnya. Sekbid pertama adalah Evalpas, evaluasi Paskibra. Jadi ada evaluasi Paskibra. Oke, break dulu, Aden. Kita break dulu, Aden. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Ya, break tapi jangan kemana-mana. Kita break dulu, Aden, sebentar. Siap.
Ya. Jadi mulai lagi. Ya, sudah selesai adanya. Kita lanjut sampai sekbid tadi ya. Jadi di Paskibra sendiri memiliki beberapa sekbid yang mendukung Paskibra tersebut. Sekbid pertama adalah Evalpas. Apa sih Evalpas? Evalpas itu evaluasi Paskibra. Jadi tugasnya mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Paskada. Jadi kenapa Evalpas harusnya kan di bawah Evalpas, cuman kenapa harus di atas? Karena Evalpas sendiri yang memegang ADART di Paskada. Lalu di bawah Evalpas ada Giatlat. Giat latihan. Jadi tugasnya adalah membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Paskada. Di bawahnya Giatlat ada Litbang. Litbang penelitian dan pengembangan, yaitu meneliti dan mencari informasi tentang Paskibra atau info lomba dan lain-lain. Dan bekerja sama dengan Evalpas untuk mencari kurangnya Paskada. Lalu ada Humas. Humas sendiri adalah hubungan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan seperti izin meminjam lapangan dan lain-lain untuk perizinan Paskada, kegiatan Paskada. Lalu di bawah Humas yang terakhir ada Pasdam atau pengembangan sumber daya manusia, yaitu menyeleksi dan melatih anggota Paskibra yang akan mengikuti suatu event atau perlombaan seperti event Paskibra Kabupaten atau Pasprov dan atau lomba TUBB yang tadi saya bicarakan. Jadi banyak sekali kegiatan yang seru di Paskada. Jika kalian ingin ikut jadi Paskada seperti saya, syaratnya nggak susah-susah banget kok. Kalian cukup jadi siswa SMK Negeri 2 Purwokerto yang tentunya kalian sudah menjadi siswa SMK Negeri 2 Purwokerto, lalu niat berorganisasi dan semangat berorganisasi. Gimana sih cara daftarnya? Untuk cara daftarnya, kalian bisa lihat di IG kita, di Paskada. Saya ulangi, di IG kita, di @paskibra.smkn2pwt. Saya ulangi, info pendaftaran di stories paskibra.smkn2pwt. Lalu mungkin sekian saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya ada pengenalan organisasi dari PMR. Saya persilakan untuk anggota PMR untuk memperkenalkan organisasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto atau juga dikenal dengan nama Spider Team. Spider Team merupakan singkatan dari Spirit Young Leader yang memiliki arti semangat relawan muda. PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto merupakan organisasi sekaligus ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan. Di sini, kami memiliki berbagai kegiatan seperti latihan rutin setiap hari Rabu, Satgas PP saat upacara, dan event-event sekolah lainnya. Donor darah minimal 3 bulan sekali. Anjang sana atau studi banding ke PMR sekolah lain untuk berbagi ilmu. Dengan masuk ke PMR, teman-teman bisa banyak mengerti tentang kesehatan, mengerti cara mengobati diri sendiri agar tidak perlu menyusahkan orang lain. Intinya, kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitarmu. Ya, di Spider Team sendiri banyak kegiatannya. Saya sebutkan. Yang pertama itu Satgas. Satgas itu satuan tugas yang biasanya berjaga saat upacara berlangsung. Setelah itu ada Spider Dolan, itu biasanya Spider Team jalan-jalan keluar atau apa? Ya keluar biar nggak bosan di sekolah terus. Terus ada larut atau latihan rutin itu setiap hari Rabu. Di situ kita akan belajar semua kegiatan dan cara-cara di PMR seperti PP dan PK dan selainnya dan banyak lagi. Setelah itu ada donor darah yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali di SMK Negeri 2 Purwokerto. Setelah itu PMR sendiri memiliki apa namanya? Struktur organisasi. Yang pertama itu ketua. Ketua sendiri biasanya tugasnya mengetuai kegiatan di PMR. Setelah itu ada sekretaris, biasanya mengurusi inventaris di Spider Team. Setelah itu ada bendahara yang mengurusi keuangan di kegiatan Spider Team sendiri. Setelah itu di PMR itu ada divisi. Banyak divisinya, ada 4. Yang pertama itu PP, yaitu tentang perkap. Jadi divisi PP ini menghandle semua obat-obat dan alat-alat di UKS. Begitu. Selanjutnya itu ada utilitas atau untuk kebersihan di setiap di setiap daerah SMK Negeri 2 Purwokerto itu dihitung bersih atau tidaknya, begitu. Selanjutnya itu ada divisi jurnalistik. Seperti namanya, jurnalistik itu mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada. Setelah itu ada Bank atau evaluasi dan pengembangan. Itu biasanya memberikan masukan apabila ada kekurangan saat ada kegiatan di Spider Team gitu. Nah, teman-teman, dengan ikut PMR, teman-teman bisa meraih prestasi juga ketika ada Jumat PMR atau Jumat Bakti Gembira. Jika nantinya juara, sertifikatnya bisa jadi penunjang untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ada banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan bila bergabung bersama kami. Di antaranya kalian tahu pentingnya donor darah, tanggap dalam kecelakaan, dan saat organisasi lain mengadakan event PMR, juga ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Nah, menarik bukan kegiatan-kegiatan kami? Nah, kalau kalian berminat, silakan bergabung bersama kami. Di sini tidak ada senioritas dan junioritas. Kita di sini sama-sama belajar dari nol. Buat teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan ingin menjadi relawan, bergabunglah bersama kami di PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto. Ya, selanjutnya setelah ini ada pengenalan dari organisasi Rohis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat, walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, perkenalkan nama saya Ramadan Andre Kurniawan dari 12 Distrik 2. Oke, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami keluarga besar SMK Negeri 2 Purwokerto. Semoga ini menjadi langkah awal teman-teman untuk mencapai masa depan yang gemilang. Oh ya teman-teman, ngomongin masa depan, banyak orang cerdas dan mempunyai skill, namun masa depannya itu suram. Mengapa demikian? Karena rendahnya kualitas moral. Koruptor misalnya, bukannya memberikan manfaat, malah justru merugikan masyarakat. Atau bahkan anak muda yang masa depannya suram karena melakukan pergaulan bebas, tawuran, bahkan narkoba. Tentu kita sepakat minimnya nilai-nilai agama menjadi penyebab utama permasalahan yang terjadi pada anak muda. Karena agamalah yang bisa menuntun seluruh manusia untuk menjalankan hidup dengan baik dan bisa mencapai masa depan yang bahagia. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu remaja? Remaja adalah masa transisi untuk menuju dewasa, sehingga ini adalah masa persiapan. Sukses atau gagal dalam hidup tergantung di masa keemasan ini. Di masa remaja pula kita mencari untuk apa kita hidup, apa yang mampu membuat kita bermakna. Seringkali cenderungnya para remaja menentukannya di lingkungannya, namun kenyataannya di lingkungan sekitar remaja tersebut sering terjadi tawuran remaja, pergaulan bebas, bahkan narkoba. Semua itu dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat kesenangan belaka. Dan semua itu terus menghantui di kehidupan remaja. Mirisnya lagi ini tidak disadari oleh para remaja. Kondisi itu diperparah dengan remaja yang begitu jauh dari nilai-nilai agama. Tidak mau belajar agama, menganggap belajar agama itu membosankan dan tidak menarik. Jika ini dibiarkan, maka kita akan gagal di masa depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agamalah yang mampu menuntun manusia dari kerusakan menuju kebaikan dan kebenaran. Sehingga berkumpullah dengan lingkungan yang membahas nilai-nilai agama karena agama adalah petunjuk kehidupan. Solusinya akan teman-teman temukan di Ekskul Rois SMK Negeri 2 Purwokerto. Rois atau Rohani Islam adalah sebuah ekskul atau organisasi di sekolah yang membidangi kegiatan keagamaan dengan menyebarkan nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif dan menarik. Tujuan Rois secara umum yaitu yang pertama, mendidik karakter pelajar Islam untuk membentuk kepribadian yang baik. Dua, mengajarkan dan mengajak para siswa agar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, mengajak belajar Islam untuk mengenal dan melestarikan kesenian Islam. Kemudian manfaat mengikuti Rois. Yang pertama, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, beraktualisasi dan mengembangkan kemampuan berorganisasi. Ketiga, memiliki kemampuan untuk belajar kesenian Islam seperti hadroh, sholawatan, dan simtuduror. Keempat, berkumpul bersama teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian program-program yang ada di dalam Rois yaitu yang pertama ada hadroh. Hadroh ini merupakan kesenian Islam yang perlu dilestarikan. Bagi teman-teman yang sudah teman-teman bisa meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti hadroh di Rois Kada ini. Kemudian yang kedua ada qiraah. Bagi teman-teman yang sudah mahir membaca Al-Quran sesuai tajwid, bisa mengupgrade kemampuan dengan mengikuti program tersebut. Kegiatan ini juga kami latih bersama pelatih berpengalaman dari pondok pesantren. Kemudian selanjutnya ada PTQ. Bagi teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran dan belum sesuai tajwid bisa mengikuti kegiatan PTQ ini. Yang keempat ada rutinan simtuduror. Ini kegiatan rutin yang biasanya kami laksanakan setiap bulannya. Kegiatan ini selain menyenangkan juga bernilai pahala.
Kelima ada PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam. Oke teman-teman, jangan lewatkan keseruan belajar agama bersama Rois SMK Negeri 2 Purwokerto. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar Rois SMK Negeri 2 Purwokerto, teman-teman bisa menghubungi admin, kemudian nanti bisa minta kontak WhatsApp-nya, kemudian teman-teman bisa chat ke kontak WhatsApp tersebut bahwa teman-teman ingin bergabung bersama Rois SMK Negeri 2 Purwokerto. Dengan bergabung bersama Rois SMK Negeri 2 Purwokerto, mari kita hidupkan nilai-nilai Islami dan kita wujudkan anak muda yang be smart and good morality student. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Royce yang telah menjelaskan ya tentang organisasinya. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi kalian yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan, silakan saja langsung di chat itu. Langsung tulis saja pertanyaan kalian.